Kita baik tidak di lingkungan orang seperti itu atau lingkungan kita atau dalam kesendirian, harus kita memiliki hati yang hanif, hati yang lurus. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran kalau seandainya kita tidak memiliki hati yang hanif? Hanif ini, sekalipun orang berada di atas suka kepada Al-Quran dan hadis, tapi dia memiliki hati yang keras, maka dia tidak juga bisa mendapatkan hidayah. Orang-orang yang sering menghadapi pengajian seperti ini misalnya, akan tapi dia tidak memiliki hati yang hanif, jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Dia butuh hati yang hanif, hati yang bersih, hati yang jauh dari semua maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya, menjadikan hatinya menjadi hati yang hanif. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya. Ada buku yang paling bagus dalam masalah ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ini sangat bagus dibaca. Atau kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi seorang muslim hendaklah memiliki hati yang hanif. Akan tapi kalau seandainya hendak berdakwah di masyarakat, maka hendaklah dia menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Hikmah harus dengan hikmah, dengan kata-kata lembut. Sesungguhnya ucapan lembut kita, ucapan baik kita lebih banyak mengena daripada ucapan yang kasar, yang keras. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jika seandainya engkau keras hati, tidak peduli dengan orang lain, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Jadi kita harus berdakwah dengan ilmu dan akhlak. Dengan ilmu, dengan akhlak. Ada sebagian orang berilmu akan tapi tidak berakhlak. Ada sebagian orang beragama tapi tidak berakhlak. Apa buktinya? Sabda Rasulullah SAW kepada setiap wali wanita untuk berhati-hati memilih pemudanya, untuk berhati-hati memilih suaminya, calon suaminya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis itu sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuhu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika seandainya datang kepada kalian, wahai orang tua wanita, wahai orang tua wali-wali gadis, laki-laki yang engkau relakan agama dan akhlaknya. Lihat, Rasulullah membedakan antara agama dan akhlak. Karena banyak orang yang beragama duduk di pengajian akan tapi lari dari hutang, tidak mau bayar hutang. Ada yang masya Allah akhlaknya seperti akhlak binatang. Benar, hatinya belum masuk iman. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab dalam surat Muhammad dikatakan qalatil Hujurat, qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan belum lagi beriman, belum lagi masuk iman dalam hatinya. Baginya hutang baginya mudah. Ada sebagian orang yang sering mengaji akan tapi kasar terhadap istrinya, tidak mengerti tentang hak dan kewajiban, tidak mengerti tentang hak tetangga dan semacamnya. Ada orang yang sering mengaji akan tapi tidak mengerti tentang akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada satupun dari apa yang saya sebutkan ini. Berarti seorang muslim harus pandai agamanya dan baik akhlaknya. Ada seorang wanita datang kepada saya, sekarang saya baru tahu, ya Ustaz, menyesal saya memilih laki-laki yang masya Allah. Saya lihat penampilannya sunnah, multazim, akan tapi demi Allah dia tidak pernah membahagiakan satu hari dalam hidup saya. Dia hanya bisa mengerti menuntut, dia hanya bisa mengerti meminta, kan tapi tidak pernah memberi. Dia hanya bisa mengerti memukul, kan tapi tidak pernah maafkan. Dia hanya bisa mengerti apa untuknya, kan tapi tidak pernah apa antasnya. Dan ini akhlak yang tidak baik, dan ini harus kita robah. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Perbaiki akhlak kita, perbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu